ikutan itu. Katanya izin. Baik, kakak-kakak. Kita akan mulainya. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kakak-kakak. Salam bahagia untuk kita semua. Baik, kakak-kakak yang hebat. Mohon maaf mengganggu waktu paginya karena memang sudah kewajiban kita ya kak pelajar. Dalam pelatihan ini sampai hari Sabtu, jadi waktu efektifnya itu dari Senin sampai Sabtu ya kak. Baik, nanti ada sesi sinkronus, asinkronus, dan mengingatkan kembali nanti di pertengahan Oktober kita akan ada sesi tatap muka langsung. Untuk tanggal, waktu, dan tempatnya akan menyusul ya kak. Namun saya ingatkan kembali untuk hal tersebut. Dan juga kakak-kakak jangan lupa membuat video pembelajaran. Karena nanti video pembelajaran tersebut sebagai tugas kakak-kakak. Dan di sesi tatap muka videonya akan kita bedah. Ya, kita akan membedah video tersebut. Kita akan mempresentasikan dari video tersebut. Nah, jadi kita membuat semaksimal mungkin, senatural mungkin apa yang terjadi di dalam kegiatan tersebut, di dalam pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakak, mohon izin untuk mengambil gambar. Saya screenshot terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang akan memimpin berdoa? Silakan dari kakak-kakak. Baik, kakak-kakak semua, saya akan coba memimpin doa pada pagi hari ini. Mari bapak-bapak, kakak-kakak semua, untuk mengawali jumpa kita di GM pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan dan memberikan manfaat apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu pada hari ini. Ila hazinia wa min kulli syarrin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Fajar, terima kasih telah memimpin doa. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita akan memasuki modul 1.5. Saya akan coba share screen ya kak. Oke, apa sudah muncul kak? Sudah kak? Sudah. Baik, kalau sudah muncul. Salam dan bahagia. Kita lanjut. Nah, baik kakak-kakak. Di sini kita di hari Sabtu ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terus belajar, orang-orang yang terus mengembangkan potensi kita sebagai guru PJOK. Dan salah satu dari manfaat pelatihan ini yaitu berkembangnya pengetahuan kita, upgrade-nya, ilmu kita, dan juga bertemu dengan teman-teman baru dan saling sharing tentang pelajaran PJOK. Baik, sebelum melanjutkan, saya akan bacakan kesepakatan bersama Kak. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar.
Jadi apabila terdapat gangguan teknis, mohon dikomunikasikan ya Kak. Baik, kakak-kakak. Di sini kita memasuki materi modul 1.5 yang dimana sebelumnya kita telah menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan hari ini materinya 1.5, yaitu materinya adalah pengembangan kurikulum PJOK ya Kak. Baik, apakah kakak-kakak sudah membaca modul tersebut Kak? Untuk 1.5 dan mengisi isian yang ada di modul tersebut? Baik, saya rasa sudah ya Kak untuk membacanya. Baik, di sini halo Bapak Ibu, halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, kakak-kakak, untuk pada pagi hari ini, ya, kita akan berfokus pada pengembangan kurikulum PJOK, Kak. Jadi, belum sampai pengembangan perancangan. Kemudian di tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka. Nah, nanti di sini di 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama adalah berfokus pada materi esensial, Kak. Jadi di karakteristik ini ya berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik agar kakak-kakak memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Jadi kita sebagai guru PJOK mesti membuat pembelajaran yang berpusat pada muatan yang paling diperlukan di peserta didiknya. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu masih di poin pertama, di karakteristik yang kedua, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Lalu di karakteristik yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didiknya, Kak. Selanjutnya, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Pengembangan kurikulum dengan mencontohkan kegiatan dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menjelaskan backward design dengan menentukan tujuan pembelajaran dari analisis capaian pembelajaran. Slide-nya memang belum berjalan ya Kak, jadi saya lagi menjelaskan yang poin pertama dari 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk memahami apa itu backward design. Kemudian dengan backward design kita dapat menentukan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, menentukan asesmen, dan membuat langkah-langkah pembelajaran.
Kemudian agenda kita pada sesi pagi ini yaitu yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara atau kurikulum merdeka. Baik kakak-kakak, sesi kita pada pagi hari ini 2 JP atau 2 jam pelajaran selama 90 menit ya Kak. Diharapkan pada pagi hari ini akan ada akan lebih interaktif lagi antar peserta pelatihan PPKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, di agenda kita sesi ini yang pertama backward design. Baik dari kakak-kakak, kira-kira apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang backward design, Kak? Belum, Kak? Baik. Backward design ya. Jadi backward design adalah suatu cara atau suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi CP, kemudian setelah identifikasi CP lalu lanjut ke TP, kemudian ATP, terus yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian dari pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak nanti menyusun pembelajarannya itu dimulai dari belakang, dari kita lihat dari CP-nya, kemudian dari tujuan pembelajarannya itu untuk apa, kemudian ATP-nya, lalu menyusun langkah-langkah pembelajarannya, asesmennya seperti apa, kemudian nanti saat mau melakukan proses pembelajarannya itu akan dilakukan pembelajaran yang bagaimana untuk mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kita melihatnya dari TP-nya terlebih dahulu, Kak. Dari CP dan TP-nya terlebih dahulu. Baik, kakak-kakak. Kita akan lanjutkan di aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang metode pembelajaran instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi CP yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Baik, kira-kira di sekolah kakak-kakak nih, apa yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah kakak-kakak? Kalau misalnya dipandang dari backward design, Kak. Di sekolah kakak itu kira-kira yang pas untuk diterapkan itu seperti apa, Kak? Atau bagaimana melihatnya? Silakan kakak-kakak. Monggo kakak-kakak. Jika kakak-kakak ingin melakukan proses pembelajaran di sekolah, melihatnya itu seperti apa? Apa yang akan kakak lakukan terlebih dahulu, Kak, untuk melakukan proses pembelajaran, Kak? Yang paling Kak Gilang yang dilihat ketersediaan alat-alat olahraga plus dengan aktivitas anaknya berlebihan atau enggak, itu Kak Gilang yang saya perhatikan. Oke, baik. Kak Syakir, jawabannya luar biasa ya, Kak. Jadi sebelum memulai aktivitas proses pembelajaran, kita lihat aktivitas anaknya seperti apa dan juga
kita memiliki perlengkapan apa saja yang dapat digunakan ya Kak. Oke, baik Kak Sakir. Baik, Kak Dari Gilang. kakak-kakak yang lain. Monggo dari kakak-kakak yang lain, silakan. Ayo Kak Topan. Kagak kedengeran. Lagi di jalan. Coba saya ingin mendengar suaranya Kak. Kak siapa ya di sini ya? Baik, Kak Ulfa. Monggo Kak Ulfa. Ya Kak, mungkin kalau misalkan dari segi backward design, ya selain tadi melihat ketersediaan alat dalam pembelajaran PJOK, mungkin kita perlu ini mungkin ya Kak ya, mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Begitu mungkin sih Kak pendapat saya. Oke, baik kakak-kakak, luar biasa dari jawabannya Kak Ulfa dengan menentukan tujuan apa yang ingin dicapai ya Kak. Baik, kita sebagai guru PJOK memang diharuskan memiliki kurikulum dalam mengajar ya Kak. Karena apa? Karena dapat kita ibaratkan kurikulum itu seperti lintasan lari Kak. Jadi startnya itu dimulai dari mana, garis startnya misalnya lari maraton, startnya itu dari Blok M, kemudian finishnya itu sampai ke Bogor misalnya Kak. Nah, untuk mencapai start dari Blok M finishnya di Bogor, maka kita harus menentukan dulu Kak, jalan yang di mana yang akan dipakai, terus kita lihat medannya seperti apa, apakah cocok untuk tubuh kita, seorang pelari, apakah di situ banyak kendala atau tidak, ya Kak. Nah, seperti itulah kurikulum. Kurikulum yaitu jalan yang harus dilalui oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi memang kita sebagai guru PJOK diharapkan ketika ingin melakukan pembelajaran di sekolah, pembelajaran PJOK di kelas, ya Kak, atau di lapangan, nah, kita diharapkan mampu mengidentifikasi dari capaian pembelajaran tersebut. Kita mampu mengidentifikasi pembelajaran tersebut, kemudian menentukan metode penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Misalnya kita di pembelajaran gerak lokomotor, otomatis nanti metode penilaiannya pun yang mengarah kepada gerak lokomotor. Nah, harus sinkron, harus sesuai. Dan juga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran agar dalam pembelajaran tersebut peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna, pengalaman yang bermakna untuk peserta didik. Baik, kakak-kakak, kita lanjut. Baik, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Oke, baik. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat, Kak. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa pemahaman tentang kurikulum PJOK, Kak?
Silakan kakak-kakak diketik di kolom chatnya. Monggo kakak-kakak yang lain. Oke, sudah terkumpul beberapa jawaban. Oke, dari Kak, di sini ada yang 7, ada yang 8, mungkin ada angka lain. Baik, ada yang 6, Kak Riza. Silakan yang belum mengisi, Kak. Baik, coba dari Kak Riza. Kak Riza, kenapa bisa poin 6, Kak Riza? Iya, Kak Gilang, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Oke, baik. Untuk skala pemahaman tentang kurikulum merdeka, kenapa saya menilai 6? Ya mungkin itu yang saya ketahui dari pemahaman kurikulum merdeka, ya dari perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka, apalagi PJOK, banyak metode-metode yang belum saya ketahui gitu kan. Contoh dari yang hari ini kita pelajari gitu kan, Blackwood Design gitu kan, pembelajaran yang dimulai dari akhir gitu kan, dimulai dari akhir dan juga banyak metode-metode selain backward design seperti diferensiasi, kemudian UBD, CRT yang lebih variasi terkait kurikulum PJOK. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Riza atas jawabannya, luar biasa ini jawabannya. Jadi memang dalam kurikulum merdeka ini banyak ya Kak cara-cara dalam mendesain kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah. Ada UBD, backward design, dan lainnya ya Kak. Baik, selanjutnya dari jawaban Kak siapa ini yang 8? Kak Topan. Silakan Kak Topan. Maaf Kak Gilang ya, saya nggak terlalu nyimak dari tadi ya. Tapi cuma sekelebat aja kedengarannya. Jadi kenapa saya itu aja? Kenapa saya ini 8? Ya karena memang agak tahu nih tentang materi. Ternyata PJOK itu segala sesuatunya itu banyak ya. Kalau kita mau ngulik itu banyak. Yang tadinya kita cuman taunya itu aja, nggak ada pengayaan dalam materi. Nanti efek sampingnya itu ya ke siswa-siswa juga gitu. Jadi sih saya kasih 8 itu ya agak sedikit paham gitu. Bukan berarti nggak paham-paham banget sih. Itu aja Kak Gilang, makasih.
Baik Kak Topan, luar biasa jawabannya ya. Jadi memang dalam pembelajaran PJOK ini pengembangan kurikulum itu sangat-sangat perlu, sangat diperlukan oleh guru PJOK ya Kak. Soalnya apa? Soalnya karena menurut yang saya baca di PMM, ketika ada kodrat alam maupun kodrat zaman, menurut Ki Hajar Dewantara kan semuanya harus tetap berkembang. Karena dalam kodrat alam, dalam pemahaman saya dari pemahaman Ki Hajar Dewantara itu, setiap manusia, setiap individu itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kenapa dibilang kalau zaman dulu tuh dibilang orang Belanda itu sedikit pelit, karena apa? Karena mereka juga disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal mereka. Ketika di Belanda itu kan karena 4 musim dan musim dingin itu makanan sangat sulit, maka mereka harus menyimpannya untuk tabungan mereka, untuk mereka agar mereka tetap bisa menjalani proses kehidupan. Karena yang kita tahu manusia itu memang kebutuhan dasar manusia adalah makan. Kemudian berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cenderung kalau kata orang Belanda itu boros. Kenapa boros? Kalau kata orang Belanda itu boros itu karena mereka di Indonesia banyak makanan di sini. Jadi mereka akan memakan apapun yang mereka bisa makan, dan juga mohon maaf tanpa melihat kedepannya akan seperti apa gitu. Karena memang di Indonesia kan adanya 2 musim, musim panas dan musim hujan, yang dimana ketersediaan makanan di Indonesia itu lebih banyak ketimbang di Belanda. Nah itu kan perkembangan dari kodrat alam. Bagaimana kita melihat sama ketika dalam pelajaran, juga dalam pembelajaran ketika masyarakat di kota itu kan ada masyarakat pasar, ada masyarakat yang kompleks, ya. Jadi mereka akan didukung oleh latar belakang yang berbeda. Maka dari itu diharapkan guru juga mampu untuk melihat dari kondisi siswa atau peserta didik kita. Kemudian di kodrat zaman itu waktu. Nah, ketika Jakarta di tahun 1950, mungkin kakak-kakak udah ada yang ngerasain ya Jakarta tahun 1950? Oke, belum ya. Saya juga belum. Mungkin Jakarta tempo dulu dengan Jakarta sekarang 2024 itu sangat-sangat berbeda. Bahkan nanti ketika Jakarta di tahun 2050 pun mungkin akan berbeda. Jadi suatu proses pembelajaran itu memang harus berkembang, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak bisa stuck atau diam di tempat. Sama seperti planet kita, bumi, Jupiter, Merkurius, matahari dan lainnya, mereka akan terus bergerak mengikuti sumbu rotasinya, ya. Dan mereka bergerak sesuai dengan apa? Sesuai dengan pergerakan mereka. Jadi kita tidak bisa menyamakan pergerakan yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti peserta didik juga, kita tidak bisa menyamakan antara si A dan si B. Walaupun peserta didik tersebut kembar identik, tentu ada perbedaan dari peserta didik tersebut. Baik kakak-kakak, di sini ya, dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan definisi kurikulum, Kak. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian dalam tujuan kurikulum PJOK, yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian, struktur kurikulum PJOK yang pertama biasanya terdiri dari komponen teori atau pemahaman konsep dan praktik atau aktivitas fisik. Kemudian materi meliputi olahraga, senam, permainan, dan kesehatan. Selanjutnya, metode pengajarannya dalam kurikulum PJOK adalah berfokus pada pembelajaran yang aktif dan partisipatif, menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan, permainan, dan diskusi. Pada evaluasi dan penilaian, yang pertama, mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsep. Selanjutnya, penilaian dapat melibatkan tes, observasi, dan portofolio. Integrasi dengan program lain, PJOK dapat terhubung dengan program olahraga sekolah seperti Sport Excellence Program. Baik kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak dapat menjawabnya di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak. Baik, di sini ada jawaban yang luar biasa dari kakak-kakak. Silakan Kak Naib dibacakan jawabannya. Jadi itu tujuan utama yaitu pelajaran olahraga di sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, Kak. Keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, serta sikap dan perilaku sehat pada peserta didik secara lebih rinci. Gitu ya, Kak. Oke, baik Kak Naib. Luar biasa jawabannya dari Kak Naib. Jadi jawaban Kak Naib, tujuan utama dari pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, serta sikap dan perilaku sehat pada peserta didik.
Baik, luar biasa jawabannya ya Kak. Baik, dari kakak-kakak yang lain, ada yang ingin membacakan jawabannya Kak? Monggo Kak. Ya, Kak Gilang. Ya, Ya, salah satu tujuan daripada pembelajaran PJOK itu yang selain disampaikan oleh Kak Naib tadi untuk mengembangkan kebugaran fisik ya secara rohani ya, jasmani ya, secara jasmani dan rohani. Selain itu juga kita bisa menumbuhkan nilai-nilai sportif kerjasama antara anak-anak, misalnya kerjasama disiplin, sportivitas dan kepemimpinan. Ya, kira-kira itu Kak dari saya. baik. Kak Fajar luar biasa jawabannya, saling melengkapi ya Kak dari Kak Naib. Jadi di PJOK tuh kayaknya sih dalam pembelajaran di sekolah, pelajaran yang sangat-sangat mengajarkan tentang nilai-nilai itu adalah pelajaran PJOK Kak. Benar tidak Kak kira-kira Kak? Betul Kak. Betul Kak Gilang, terutama disiplin Kak. Dari ketuhanan juga Kak. Pertama kan kita berdoa dulu Kak. Ya, nilai-nilai spiritual ya Kak Naib ya. Jadi profil Pancasila sebenarnya olahraga duluan Kak yang punya Kak sebenarnya kalau saya lihat. Nah, betul itu Kak. Betul, saya setuju dengan Kak Naib. Dengan Kak Fajar Masuk dalam juga pengembangan karakter Kak Gilang ya. Iya, betul. Dengan kakak-kakak yang lain nih saya setuju, sangat setuju. Karena dalam PJOK memang kita sebelum olahraga aja ketika di lapangan itu diminta untuk berdoa lagi. Padahal di kelas sudah berdoa ya Kak. Betul. Iya. Disiplin nomor 1 lagi Kak. Iya. Benar. Baris Disiplin itu kan nomor kedisiplinan. Baris ini. Betul Kak. Terus juga ada nilai-nilai yang lain, karakter, membentuk karakter siswa juga, karena karakter siswa di lapangan itu adalah gambaran bahwa mereka di luar rumah ya Kak. Ketika dia di lingkungan kan otomatis dia membutuhkan area yang luas, kemudian interaksi dengan orang lain. Secara umum karakter siswa itu dapat dilihat ketika dia sedang berolahraga ya Kak. Kalau misalnya dia lagi kelas, lagi nulis, ya mereka asik dengan pribadi mereka gitu ya Kak. Kemudian juga kita tidak dapat melihat interaksi mereka secara langsung. Kadang kalau di kelas itu kita minta dulu baru mereka mau berinteraksi. Tapi kalau secara natural itu kita dapat melihatnya saat sedang berada di lapangan. Jadi Kak, karisma juga Kak. Karisma di anak-anak kalau saya bilang guru PJOK nomor 1 Kak. 1 dicariin sama anak-anak. Kedua, ketika memerintah itu anak-anak cepat gitu Kak. Cuma kalau guru kelas kalau saya perhatiin itu gimana ya, harus getok-getok meja dulu lah, apalah gitu. Kalau kita cukup tunjuk aja udah selesai Kak. Itu aja Kak. Ya, betul Kak. Jadi kalau bagian mendisiplinkan siswa tuh biasanya guru PJOK ya Kak? Betul. Iya, memang guru PJOK ini waktu itu mantan kepala sekolah saya bilang guru PJOK itu adalah motor di sekolahan Kak. Karena memang sebagian besar kegiatan di sekolah tuh lebih banyak dihandle oleh guru PJOK. Semuanya Kak. Bahkan tawuran guru PJOK nomor 1 Kak yang diambil. Kalau saya bilang di dalam kepolisian tuh dia intel Kak. Kalau saya bilang intelnya Kak. Itu. Baik, mungkin Kak Naib nih punya pengalaman nih Kak. Boleh di-sharing Kak pengalamannya menjadi guru PJOK nih Kak. Banyak Kak, kalau saya mau ceritain Kak. Jadi umpamanya dari sekolah ke sekolah nih Kak, tawuran Kak. Yang dicari guru PJOK Kak. Bahkan sampai di Mall Cilandak, waktu ada mall itu Cilandak, itu kebetulan pengamannya propos kan, itu kenal banget sama saya. Jadi kalau ada maling itu anak-anak itu saya dipanggil Kak. Pas saya lihat bukan murid saya, padahal itu bukan murid saya, bukan. Itu ternyata guru PJOK tuh menyeluruh kalau saya bilang Kak. Polisi iya, satpam juga, guru juga, lah pokoknya semua dah. Itu guru PJOK.
dan mendamaikan juga bisa, mendamaikan dari sekolah ke sekolah. Saya juga pernah Kak, dari 01, Cilandak Timur 01 ke Cilandak Timur 03, itu kita yang dipanggil Kak guru PJOK. Ayo gimana nih caranya ini? Ya udah kita ambil singkat, anak kita panggil, kita interogasi, ya setelah itu ya salim-saliman. Itu Kak. Iya. Oke, betul Kak. Guru PJOK Ya. memang luar biasa. Ya, Ya, Kak Gilang, Kak Fajar, gimana, menyimak Kak Fajar? apa yang disampaikan oleh Kak Naib. Memang benar sih guru PJOK itu memang multi talent ya. Multi talent. Apapun yang terjadi di sekolah, apapun di luar sekolah itu yang diutamakan menjadi prioritas itu adalah guru PJOK. Dari fisiknya, dari keberaniannya, dari nilai yang lainnya itu yang guru PJOK yang terdepan begitu. Termasuk misalkan kalau di sekolah itu kan ada wakasek kesiswaan ya. Nah, rata-rata itu guru PJOK itu yang terdepan yang diprioritaskan itu. Gampang misalnya guru mapal yang lain. Nah, yang diutamakan guru PJOK. Jadi guru PJOK itu memang multi talent lah ya dalam segala hal nilai gitu. Kira-kira gitu Kak Gilang. Betul Kak. Jadi memang benar guru PJOK itu pelajaran PJOK adalah pelajaran yang kompleks karena di situ dapat terlihat karakter siswa sesungguhnya seperti apa, kemudian kita juga harus mengembangkan motorik mereka, kita harus mengembangkan pemahamannya juga. Jadi memang dari tujuan pembelajaran PJOK ini tidak terlepas juga Kak. Saya hanya menambahkan dikit dari kakak-kakak, pendapat kakak-kakak yang lain semuanya sudah bagus. Saya tambahkan bahwa pembelajaran PJOK juga tidak terlepas dari komitmen Kak. Jadi komitmen dan juga engaging, keterlibatan siswa ketika pembelajaran PJOK. Karena memang dirasa akhir-akhir ini siswa ini banyak yang cenderung pasif ketika berolahraga. Ketika pasif tuh sangat-sangat pasif. Namun ketika aktif memang luar biasa Kak, aktifnya, semangatnya itu luar biasa. Dan kita juga karena hal tersebut kita juga sebagai guru olahraga mesti berperan aktif dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan sehingga peserta didik kita dapat ikut terlibat dalam proses pembelajaran PJOK dan dapat memberikan pengalaman gerak yang nyata dan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik kakak-kakak, kalau dulu misalnya ketika saya sekolah, mungkin ketika saya sekolah waktu itu ketika akan mengambil benda yang terjatuh, maka saya mengambilnya itu secara membungkuk. Nah, ternyata ketika saya memperdalam lagi ilmu olahraga, ketika harus mengambil benda yang terjatuh, sebisa mungkin kita harus jongkok Kak. Supaya apa? Supaya yang pertama posisi tubuh kita yang agar mengurangi resiko cedera pada tulang punggung. Nah, dan juga karena berkaitan dengan keadaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, maka diharapkan dari ini guru terus mengingatkan kepada siswanya bahwa ada teknik-teknik ketika kita harus jongkok, ketika harus membungkuk seperti apa, dan dapat dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Karena dalam jangka panjangnya kita memikirkan peserta didik jangka panjangnya. Mereka misalnya 20-30 tahun lagi, apakah mereka nanti kena sakit pinggang atau tidak. Sama ketika posisi duduk. Nah, biasanya di pelajaran PJOK atau biasanya PJOK itu berkaitan dengan pelajaran IPA ya Kak. Berkaitan dengan pelajaran IPA, jadi posisi duduk juga harus tegak, terus tidak boleh membungkuk, tidak boleh terlalu lama menyender ataupun membentuk huruf S. Jadi guru PJOK ini sangat-sangat luar biasa perannya dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Kayaknya semua pelajaran dah Kak. Ada di PJOK dah Kak, semua pelajaran. IPS ada,
PPKN ada, semuanya ada kayaknya Kak, bukan di IPA aja dah Kak. Ada ya Kak? Ada Kak, Luar biasa memang ada ya Kak. semua. Baik. Kita lanjut ya Kak? Siap. Kita lanjut. Nah, dari tujuan adanya pembelajaran PJOK yang harus mendukung keterlibatan seluruh siswa secara aktif dan juga mereka mampu enjoy dan menikmati pembelajaran tersebut, ternyata sudah tertera Kak dalam capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Baik, di sini ada menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik kakak-kakak, dari poin-poin ini Kak, kira-kira kakak-kakak setuju tidak dengan poin-poin yang ada di sini? Baik, tadi di tujuan pembelajaran tadi kita sudah sebutkan satu-satu. Ternyata dalam capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka ini yang diharapkan ini sudah tertulis ya Kak di poin 1, 2, 3, dan 4. Dan kita diharapkan mampu ketika pembelajaran tersebut di akhir mampu untuk mencapai dari poin-poin yang ini. Dan di poin-poin ini tadi dijelaskan bahwa mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi gerak ya Kak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, kemudian memberi dukungan, memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional, selanjutnya sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat atau selama dia hidup gitu ya Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya Kak. Baik, di sini kita akan berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Jadi untuk kakak-kakak yang hari ini belum aktif, dimohon untuk keterlibatan aktifnya ya Kak. Baik kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik kakak-kakak, silakan yang mau raise hand langsung atau mau menuliskannya di kolom chat silakan.
Kak Gilang, Iya Kak. ya ini apa penjelasan tentang kurikulum tersebut atau lebih lingkupnya tujuan mata pelajaran, Kak? Pertanyaannya. Baik Kak. Eh, dari pertanyaan ini, berikutnya nanti akan mengarah kepada tujuan mata pelajaran Kak. Tujuan dari utama PJOK. Kak Gilang, Iya Kak. izin menjawab nih terkait pemahaman gitu kan. Menurut saya itu kan. Iya Kak, monggo Kak. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Memang untuk memahami tujuan, itu kan apalagi dalam mata pelajaran PJOK ada hal yang sangat penting Kak. Namun dalam prakteknya ini terkadang kita terkendala, kan seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta minat siswa yang beragam lah ya. Kemudian saya mungkin ataupun kakak-kakak selalu berusaha untuk mencari solusi dan tetap berpegang pada tujuan utama PJOK, yaitu membentuk siswa yang sehat, bugar, dan berkarakter. Mungkin seperti itu Kak Gilang. Baik Kak Riza, luar biasa atas jawabannya. Memang menjadi guru PJOK itu sangat menantang ya Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, ketika kadang dihadapkan dengan kenyataannya bahwa kita memiliki berbagai macam kendala saat mengajar, ada keterbatasan alat dan juga minat siswa yang beragam ya Kak. Nah, dalam pembelajaran ini kita kan masuk pada backward design. Jadi pada saat penyusunan kurikulum tersebut, untuk saat ini kita dibebaskan untuk memilih materi apa yang digunakan, yang akan kita gunakan untuk pelajaran PJOK. Tentu dengan melihat dari CP-nya Kak. Dari CP-nya itu kan kalau yang sekarang itu tidak ditentukan ya Kak, untuk olahraganya olahraga apa ya Kak. Namun nanti Kakak bisa sesuaikan dengan olahraga yang cocok digunakan di sekolah Kakak. Kemudian peralatannya juga disesuaikan dengan peralatan yang ada. Dan juga dari segi menarik minatnya juga kira-kira di sana lebih banyaknya minat ke materi yang mana, kemudian caranya bagaimana cara menyampaikannya agar peserta didik tetap berminat dan juga lebih antusias lagi. Maka dari itu sebenarnya dari CP yang terbaru ini memang tujuan pembelajarannya kita masih nyari-nyari ya Kak, yang seperti apa gitu ya Kak. Yang cocok lah ya Kak ya, yang cocok. Iya, baik. Ya. Oke, baik kakak-kakak. Nah, di sini kan dari tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, tadi Kak Riza sudah menjawab dengan
keluh kesahnya juga, menyampaikan keluh kesahnya juga. Ternyata saat kita menyampaikan keluh kesah kita tentang proses pembelajaran PJOK itu adalah hal yang sangat-sangat berharga, bermakna bagi kita ya Kak. Karena dengan kita seperti itu tandanya kita aktif untuk memikirkan peserta didik. Wah, gimana nih peserta didik besok belajarnya gimana tahun ajaran depan, alat yang kita punya terbatas, terus lapangan tempat kita terbatas, peserta didik yang minatnya berbagai macam. Tapi kembali lagi Kak, di modul 1.2 kita pun sudah belajar tentang asset based thinking. Jadi segala keterbatasan yang kita miliki kita balikan menjadi potensi yang ada di sekolah kita, itu kita gunakan seperti apa, akan digunakan seperti apa. Ya Kak. Oke, selanjutnya. Baik, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Baik, kira-kira bisa dicapai tidak Kak dengan kurikulum merdeka? Tujuan-tujuan dari pembelajaran PJOK itu bisa dicapai? Insya Allah bisa Kak. Baik, insya Allah bisa ya Kak, karena memang kita dibebaskan untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah kita ya Kak. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Baik, tugas kita adalah sebagai guru PJOK yaitu menurunkan dari TP, kemudian dari CP menjadi TP-nya akan menjadi seperti apa dan ATP-nya akan seperti apa. Seperti itu ya Kak. Oke, selanjutnya di sini baik. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung berfokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Ya. Pada konteks ini, kita seharusnya dapat menjelaskan dan melakukan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan bernalar kritis kepada siswa kita, Kak. Kita juga perlu memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa dan kira-kira langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah, saya rasa di sini kakak-kakak sebagian besar mungkin atau semuanya bahkan sudah melakukan ini ya Kak, ketika dalam proses pembelajaran. Namun memang terkadang kita karena fokus di lapangan agak lupa untuk biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis kepada siswa kita dan memantik siswa kita agar mau bertanya atau aktif. Karena yang saya alami ketika proses pembelajaran olahraga sampai sekarang memang merubah mindset itu agak sulit. Anak-anak itu, siswa-siswa ketika pembelajaran olahraga pikirannya sudah ke lapangan mereka bergerak gitu Kak. Padahal dalam prosesnya ketika di lapangan siswa juga dapat bertanya, namun lebih banyak yang tidak mengeluarkan pertanyaan. Sampai saya beberapa kali membuka sesi tanya jawab. Namun kemarin Kak belum lama saya kan memberikan materi permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis ya Kak, permainan bulu tangkis. Terus peserta didik saya minta untuk membawa raket dan shuttlecock. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak,
kenapa shuttlecock ada bulunya? Nah, anak SD ketika bertanya seperti itu, Pak, kenapa shuttlecock ada bulunya? Kenapa nggak kepalanya aja? Nah, saat mereka bertanya seperti itu, wah, berarti ini anak bisa berpikiran lain dibanding teman-temannya. Nah, kemudian saya bantu jawab dengan apa? Saya jawabnya dengan praktik. Jadi ada shuttlecock yang sudah agak rusak yang dibawa oleh peserta didik. Saya meminta izin kepada dia, boleh shuttlecocknya nanti Bapak gunting bulunya, Bapak abisin bulunya gitu kan. Terus kata peserta didiknya, boleh Pak, boleh. Nah, saya praktekkan pukulan yang pertama dengan bulunya itu. Dengan bulunya itu saya praktekkan yang shuttlecock masih lengkap ya, ada kepalanya, ada bulunya itu. Ternyata lajunya itu tidak begitu jauh, tidak begitu cepat. Kemudian saya praktekkan yang kedua, shuttlecock saya basahin dengan air. Karena biasanya peserta didik itu kalau main raket di rumah itu kan di ganggang ada saluran air. Biasanya kan nyebur menjadi basah. Nah, saya praktekkan seperti itu, ternyata lajunya itu, laju arah bolanya itu menjadi lebih cepat. Dan kemudian yang terakhir, ketika bulunya saya gunting semua, tinggal kepalanya saya pukul. Ternyata lajunya itu begitu cepat dan juga sangat jauh. Nah, dari situ saya menjelaskan kepada peserta didik bahwa ketika shuttlecock tidak ada bulunya, berarti lajunya cock itu tidak terhambat. Jadi fungsinya bulu itu adalah menghambat laju dari cock tersebut. Kalau cocknya tidak ada bulunya, otomatis akan lebih cepat. Nah, kamu tidak akan bisa bermain dengan kepalanya saja. Bisa berbahaya untuk dirimu, bisa kena matamu, bisa kena bagian tubuhmu yang lain, dan mengakibatkan bisa sakit tubuhmu. Saya jawab seperti itu. Kemudian peserta didik yang lain, oh gitu ya Pak, oh gitu. Ternyata memang tingkat kemampuan berpikir peserta didik kita itu bermacam-macam. Mungkin dari satu orang ini bisa untuk jawaban tersebut bisa untuk satu kelas. Seperti itu, Kak. Oke, kita lanjut ya, Kak. Baik, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, tahap mengidentifikasi capaian pembelajaran. Baik, pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai murid di akhir suatu fase. Kemudian capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan. Di negara kita, capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Baik, tugas kita lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran tersebut menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kecil yang menjadi anak tangga yang akan menjadi anak tangga untuk mencapai capaian pembelajaran dalam satu fase, Kak. Kemudian menentukan metode penilaian. Baik, langkah ini ya kita menentukan metode penilaian atau metode pengumpulan bukti, Kak, yang menunjukkan apakah peserta didik kita atau siswa-siswa kita telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Baik, buktinya bisa berupa apa, Kak? Bisa berupa portofolio, bisa berupa praktik, bisa berupa proyek, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa peserta didik itu sudah melakukan assessment atau penilaian. Kemudian yang ketiga adalah merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini, kita akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai
konten apa yang menjadi minat siswa kita, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan pembelajaran mereka. Baik kakak-kakak, di sini ada pesan kunci. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini dikembangkan dengan pendekatan metode backward design, Kak. Jadi peran pemerintah pusat di sini adalah menetapkan CP atau capaian pembelajaran yang diorganisir berdasarkan fase per fase. Dari fase capaian yang diharapkan saat lulus SMA bergerak ke belakang menuju pintu gerbang masuk atau fase pertama, fase A. Jadi dimulainya dari belakang, Kak, fase SMA. Fase A, B, C, D. Fase SMA terakhir apa, Kak? Fase SMA yang terakhir apa? EF. EF ya, Kak. Baik. Kalau fase A kan kelas 1, kelas 2 SD, kemudian fase B 3, 4, fase C 5, 6. Kemudian fase D itu kelas 7, 8, fase F itu fase E itu 9, 10, dan F itu 11, 12 ya, Kak. Oke. Baik, Kak. Kemudian kakak-kakak akan menggunakan capaian pembelajaran ini dan kemudian secara mandiri mengembangkan pengalaman belajar, aktivitas, dan penilaian untuk tiap fasenya yang tentu akan disesuaikan oleh kondisi di mana tempat kakak-kakak bertugas. Ya, Kak. Misalnya untuk fase C yang menjadi gambaran capaian pembelajaran murid-murid pada kelas 5 dan 6. Kakak-kakak dapat menggunakan apa yang sudah dirumuskan dalam CP, kemudian bergerak ke belakang, menentukan penilaian dan aktivitas pembelajaran secara mundur tiap tahun atau tiap semester. Seperti itu ya, Kak. Kemudian di pesan kuncinya bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Baik, kakak-kakak. Sampai di sini, Kak, ada yang ingin disampaikan, Kak? Ya, Kak Gilang, terkait dokumentasi ada portofolio, ada dengan praktik. Satu lagi apa tadi, Kak? Portofolio, kemudian project ya, Kak? Ada dengan ya, Kak, apa lagi, Kak? Satu lagi terakhir, Kak? Portofolio, bisa kemudian dengan praktik, bisa dengan portofolio, bisa dengan project. Bisa dengan project. Pertanyaan adalah, apakah misalkan untuk jenjang SMA, terus terang ya, Kak ya, saya itu lebih kepada praktik ya, setelah itu baru project. Apakah dengan portofolio itu akan menjadi efektif untuk pengumpulan sebuah evaluasi berupa dokumentasi untuk kelas, misalnya kelas 11 gitu, Kak? Bagaimana menurut Kak Gilang? Oke, baik, Kak. Menurut saya bisa dikembalikan lagi kepada kebutuhan peserta didiknya, Kak. Kalau memang di situ di tempat kakak bertugas itu kan lebih banyak, kakak anggap ini lebih efektif praktik, Kak. Berarti kan ketika nanti ditugaskan dengan tugas yang berbeda, portofolio, itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan kepasifan dari peserta didik ya, Kak. Kita juga perlu memikirkan hal-hal yang gitu supaya apa? Supaya
peserta didik itu bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan juga kita lihat lagi Kak, CP dan TP-nya itu nanti yang dibuat itu seperti apa. Kita sesuaikan dengan CP dan TP-nya juga Kak. Jadi kalau misalnya Kakak memang pengen mencoba dengan portofolio, monggo silakan Kak. Gitu. Tapi nanti tetap ada refleksi dan evaluasinya dari penggunaan portofolio tersebut, apakah berjalan maksimal atau tidak, dan juga memang sesekali mencoba itu perlu ya Kak. Jadi sesekali mencoba itu perlu. Jadi tidak hanya praktik terus menerus. Karena dengan portofolio pun kita sebagai guru dapat menemukan bahwa peserta didik kita ini kelemahannya di mana sih? Apakah memang yang praktek kan kadang-kadang Kak, kadang-kadang ada siswa memang prakteknya motoriknya mohon maaf ya Kak, agak ketinggalan dengan peserta lain ya Kak, karena praktek ya kan. Nah, mungkin dengan penilaian portofolio itu dapat mengejar yang motoriknya ketinggalan itu Kak. Seperti itu. Bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya Kak. Itu sih Kak menurut saya. Jadi lebih kepada praktek Kak ya? Ya, lebih ke praktek dulu. Namun kalau misalnya memang ada yang hasil yang kurang memuaskan dari prakteknya itu, kita bisa ambil jalan lain, misalnya bikin portofolio atau yang lainnya. Seperti itu Kak. Dengan portofolio itu kan bukti sebuah histori mereka ya, pernah melakukan ini, lakukan ini, sehingga mereka kan punya gambaran dan evaluasi kan? Iya betul Kak. Jadi di portofolio juga ada kelebihannya Kak. Kelebihannya itu siswa itu kan kita dapat berperan sebagai pure fasilitator. Kita bisa hanya mengarahkan siswa tersebut langkahnya apa saja. Nah, biar mereka yang mencarinya sendiri, biar mereka yang memodifikasinya sendiri sebagai buktinya itu ya Kak. Kemudian dapat lebih mengembangkan kreativitas mereka. Yang saya lihat ketika mereka menyusun portofolio, ternyata siswa ini kreatif juga. Siswa ini mulai muncul juga dalam diri mereka bahwa wah lumayan nih gambar-gambar ini bisa difoto kemudian dijadiin, kalau zaman sekarang kan sedikit-sedikit dijadiin status ya Kak. Nah, lumayan nih buat status WA atau Snapgram saya gitu kan. Jadi memang kita juga di situ dipacu untuk memanfaatkan teknologi Kak. Ketika mereka membuat portofolio. Seperti itu sih Kak yang saya lihat ya Kak. Baik Kak Gilang, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Baik Kakak-kakak, kita lanjut aktivitas 2 dalam penyusunan program PJOK. Baik, di sini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Jadi kita kakak-kakak pilih nih Kak. Kakak-kakak pilih benar atau salah, ya Kak. Ada pernyataan, kemudian cuma pilih benar atau salah. Baik, ini pernyataannya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Belum benar dijawab. Belum benar. Belum benar. Oke. Salah, salah. Salah, betul. Salah. Baik. Oke, kakak-kakak yang lain gimana? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk salah Kak. Salah, baik. Nggak bisa maksudnya. Nggak bisa. Oke. Ayo kakak-kakak yang lain. Oke, baik Kak. Jawabannya adalah tenat. Ya, tepat.
kakak-kakak menjawab adalah pernyataan ini salah ya Kak. Karena apa? Karena kurikulum tidak hanya untuk keterampilan saja Kak. Ternyata kurikulum itu Pengetahuan. ada ranah pengetahuan, betul, kognitif, ada ranah afektifnya, dan juga ada peran untuk mengembangkan karakter siswa melalui pendidikan aktivitas jasmani, Kak. Kemudian kaitannya dengan kurikulum kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Baik, kakak-kakak. Kita lanjut pernyataan berikutnya. Oke, silakan kakak-kakak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bisa juga ya. Benar Kak ini Kak, kalau pandangan saya. Sama saya juga ini benar ini. Suatu Ya, kurikulum. benar. Iya, teks. Buku teks ya, Menurut bukan saya benar sih, nggak tahu. buku teks soalnya bukan buku bukan tulisan dia. Tulisan dia bukan kurikulum. Buku paket ini kan ya. Ya, buku paket ya kan? Iya. Buku Jadi iya. mengerucut ke atas Kak. Ah, Tapi Kak Gilang tidak sepenuhnya dikatakan sebuah kurikulum ya, buku teks ya. adalah suatu kurikulum. Betul nggak saya Kak? Tapi isi materinya menuju kurikulum begitu. Nah, Itu salah ya? Salah Bang, salah. Oh, Salah. salah. ya begitulah. Salah. Salah Sakirin. Salah, Sakirin, salah. Sakirin saya. Ini Kan pertanyaan sama-sama pemantik belajar tuh. Bang. Ini hot ini, pertanyaan hot ini. Kan Menipu. kayak Kak Gilang ya, kan buku itu kan sebagai sumber belajar ya. Tapi kan kurikulumnya lebih luas, Pak, bukan dari buku doang. Kak Gilang masih di-mute Kak Gilang. Ya Kak, baik Kak. Jadi di sini buku teks peserta didik itu kan biasa kita sebut buku paket ya Kak. Betul. Nah, buku paket ini adalah media belajar Kak. Tuh, Kak Sakirin, media, tuh. Kak Naif salah Kak Naif. Sakirin payah. Jadi ikutan itu mikir-mikirnya. Pak Sakirin di sampingnya nggak ada Pak Topan sih. Iya, dia lagi naik mobil. Nggak bisa nanya saya. Baik Kak, buku teks ini adalah media belajar ya Kak. Sama seperti internet. Ya, mereka bisa mencari sumber belajar itu dari mana saja. Oke, ada pernyataan lagi, satu lagi Kak. Silakan kakak-kakak dicermati. Suatu standar untuk Setuju, Kak. Benar. Benar. Betul nih Kak. Ini kebalikan nama yang atas Kak. Nah, Ya, ini ini benar nih. ini udah terstandar ini. Udah muatannya udah lengkap. Tampilan, tuntutan siap dan sebagainya. Ini jangan terkecoh sama yang atas Kak ini. Ini kebalik yang atas. Oke, jadi jawabannya adalah betul. Tepuk tangan buat semuanya. Oke Kak, jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya Kak. Oke, kurikulum juga meliputi pengalaman belajar yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu
sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, dalam komponen kurikulum ada struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Lanjut kak? Lanjut Kak. Lanjut Kak Oke. Gilang, lanjut. Ini ada semua ya kak, di mana? Di modul. Oke, selanjutnya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Baik, jawabannya sudah tertera ya kak. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Baik, jadi dikembalikan lagi pada satuan pendidikannya masing-masing ya Kak, disesuaikan dan disusun agar lebih bermakna. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini nanti ada pertanyaannya, silakan kakak-kakak bercerita ya Kak. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak. Boleh jawabannya diketik di dalam kolom chat, Kak. Silakan kakak-kakak, boleh dikirim jawabannya di kolom chat.
Oke, baru 2 orang nih Kak yang mengirim jawabannya di kolom chat Kak. Silakan kakak-kakak yang lain. Baik, kakak-kakak, siapa yang mau membacakan jawabannya Kak? Baik Kak Gilang. Oke, siap Kak Ya, dari Fajar. pertanyaannya ini menurut apa yang saya cermati ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Sebenarnya kita sudah mendapatkan modul ya dari MGMP dari teman-teman semuanya. Jadi kalau bagaimana selama ini kita merancang program PJOK sebagai pengembangan kurikulum merdeka, pertama itu memang mengidentifikasi kebutuhan siswa dulu. Jadi kita ngumpulin data gitu, bisa melalui apa ya, survei atau bisa dengan wawancara seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi ini lebih spesifik ya daripada kurikulum itu sendiri. Apa aja misalnya tujuan pembelajaran dari pengetahuannya, dari sisi keterampilan dan sikap yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga itu metode pembelajaran ya. Jadi kita memilih pembelajaran lebih kepada pendekatan yang lebih tepat terkait yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir itu kita merancang sebuah evaluasi gitu sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira gitu Kak yang saya tangkap. Terima kasih. Baik, Kak Fajar, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa ya Kak. Berarti kita memang di awal harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya Kak. Bisa dengan wawancara, kuesioner, atau yang lainnya ya Kak. Baik, memang suatu pembelajaran harus diisi dengan asesmen. Harus dimulai dengan melihat kebutuhan peserta didik itu seperti apa, hingga akhirnya akan bermuara kemana. Oke, baik. Ada pertanyaan kedua. Silakan kakak-kakak dijawab pertanyaan kedua.
Baik, Kak Ilham Fajar Satrio. Wah, saya mau dengar nih suaranya Kak Ilham. Silakan Kak Ilham dibacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Kak membacakan jawaban. Jadi merancang memerlukan pendekatan yang sistematis dan berfokus pada pencapaian hasil belajar. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa? Jadi kita menggunakan pendekatan aktif dan partisipatif seperti permainan, simulasi dan diskusi. Nah, jadi contoh-contohnya kita kalau mau merancang ya kayak kalau mau merancang suatu pembelajaran itu ya masing-masing dengan inovatif kita ya kayak. Jadi kan kita ini kan mengembangkan kurikulum yang sudah ada ya. Tapi kadang-kadang ketika terjadi di lapangan itu misalkan ada kayak kendala apa, misalkan lapangan tidak bisa terpakai nih hari ini. Nah, kita di situ pasti cari solusi. Oh, bagaimana cara anak-anak biar tetap berolahraga? Nah, dengan cara apa kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tetap berjalan gitu ya. Contohnya dengan pendekatan aktif dan partisipatif ini kan dengan menggunakan permainan. Jadi anak-anak kita sajikan materi permainan misalkan dari permainan besar atau permainan kecil gitu loh, dengan mungkin juga dengan permainan tradisional anak-anak jadi tahu, jadi lingkupnya luas gitu loh. Olahraga tuh nggak cuma olahraga tentang ya materi bola besar, bola kecil dan sebagainya. Tapi olahraga tuh secara menyeluruh kita memberi paham bahwa anak-anak itu ternyata ada olahraga tradisional loh yang bisa dimainkan dengan cara menyenangkan gitu loh. Ya, jadi itu sih Kak menurut saya. Oke, baik Kak Ilham. Luar biasa jawabannya. Jadi ketika menjadi guru PJOK harus banyak siasat ya Kak? Betul Kak. Ya, dan juga memang olahraga itu bukan hanya permainan bola besar, bola kecil, senam, tapi kita juga memiliki permainan tradisional. Selain untuk memasyarakatkan permainan tradisional, juga untuk melestarikan permainan tradisional. Dan juga dalam permainan tradisional itu memang banyak nilai-nilai gerak yang diajarkan di situ ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ilham. Terima kasih Kak. Ketika kita memberikan pengajaran yang bernilai itu, yang dianggap bernilai itu yang seperti apa? Baik, di sini kita sebagai guru olahraga memberikan suatu nilai kepada siswa itu, nilai-nilai dalam olahraga. Biasanya kalau dalam olahraga itu kan nilai olahraganya itu kan olimpisme. Nah, tapi ketika kita mengajar PJOK di sini, karena ada pendidikannya, maka kita mengajarkan siswa untuk aktif dalam berolahraga, long life activity atau aktivitas yang aktivitas hidup untuk jangka panjangnya. Jadi dalam olahraga itu kita masukkan paradigma kepada peserta didik bahwa olahraga itu jangan berhenti ketika kamu setelah lulus sekolah gitu. Terus juga olahraga itu ternyata dapat apa? Dapat memenuhi hajat hidup kita. Ya, olahraga itu juga bisa menghasilkan nanti ketika kita menjadi seorang pelatih atau menjadi seorang instruktur di gym, tempat olahraga. Dan juga olahraga itu banyak sekali manfaatnya untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga pikiran kita agar tetap jernih. Karena memang ketika kita berhadapan dengan anak-anak sekolah, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan anak-anak yang sedang kelebihan energi. Kemudian mau disalurkan ke apa energi anak-anak tersebut? Maka salah satu caranya yaitu dengan olahraga. Baik kakak-kakak, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Oke, di pertanyaan ini bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak-kakak. Mau diketik apa mau langsung jawab? Monggo kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak diketik jawabannya di dalam chat atau mau langsung disampaikan. Baik, gimana kakak-kakak? Sudah? Baik, dari pertanyaan ini bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Baik, kakak-kakak, kita dapat mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu dengan membuat suatu kurikulum sendiri. Dengan membuat suatu kurikulum. Misalnya kita dapat membuat modul ajar, dan juga asesmen apa yang akan kita gunakan untuk peserta didik kita tentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, ya Kak. Jadi dengan menyusun program pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Baik kakak-kakak, dilanjut ya Kak. Oke, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakter peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Baik, kita langsung ke aktivitas 3, yaitu di aktivitas 3 ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Baik, di sini. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Baik, silakan kakak-kakak. Oke. Kata kunci yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, ya kakak-kakak, yaitu adalah kurikulum PJOK yang tadi ya Kak. Jadi sebisa mungkin untuk guru PJOK itu memiliki kurikulum dalam proses belajar mengajarnya. Untuk apa? Untuk sebagai jalan peserta didik mencapai tujuan dari pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Baik kakak-kakak, di sini ada apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka.
yakni yang pertama fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam merancang pembelajaran, kita melihat isu-isu sosial yang akan muncul. Agar kita dapat merancang pembelajaran yang peserta didik butuhkan, itu berarti kita fokus pertama pada materi esensial, yang keduanya yaitu pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Baik, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Baik, di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, kakak-kakak, yang dimaksud dengan kodrat anak itu seperti apa sih, Kak? Kira-kira dari kakak-kakak ada yang mau memberikan pendapatnya? Baik, kakak-kakak. Yang dimaksud kodrat anak di sini adalah sesuai dengan karakteristik dari anak-anak tersebut, Kak. Jadi kita ibaratnya sebagai petani, Kak. Jadi petani itu kan memiliki banyak benih, ada benih padi, jagung, kacang, dan lainnya. Ketika kita menanam jagung, maka kita harus gunakan metode menanam jagung. Jangan gunakan metode menanam kacang atau metode menanam padi. Nah, hal tersebut kenapa? Karena tidak akan tumbuh secara maksimal. Jadi untuk itu kita perlu tahu bahwa kodrat si anak ini seperti apa, karakteristik si anak ini seperti apa. Kemudian kita gunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk mengarahkan hidupnya, mengarahkan tumbuh kembangnya, kemudian memperbaiki lakunya, seperti itu, Kak. Jadi yang dimaksud di sini adalah kembangkanlah peserta didik itu sesuai dengan karakteristiknya, karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik, oke, kita sudah sampai di akhir sesi, Kak. Ternyata waktu cepat sekali berlalu. Kita mulai tadi jam 6.35, sekarang jam 8.22 pagi. Nah, di sini pada akhir sesi hari ini, yaitu kakak-kakak yang pertama dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, sampai di sini kakak-kakak. Ada yang ditanyakan? Baik, kakak-kakak. Sampai di sini berarti tidak ada yang ditanyakan antara paham sama nggak paham nih, Kak? Paham, Kak? Paham ya? Baik. Saya rasa kakak-kakak ini hebat-hebat
Jadi orang-orang yang terpilih ya kakak-kakak. Dikit-dikit Kak paham Kak. Oke, biar sedikit yang penting paham. Ya Kak. Oke. Baik kakak-kakak. Baik. Sampai di sini berarti slide berikutnya adalah oke, terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Google Meet itu tanggal berapa ya kalau nggak salah? 5 kalau salah Kak. Tanggal 5 ya Kak? Kalau nggak salah tanggal 5 Kak saya lihat ini. Di modul 1.6 ya kalau salah. 1.6 betul Kak. 1.6 baik. Nanti akan saya informasikan lagi untuk waktunya. Baik kakak-kakak. Terima kasih atas kesediaannya pada mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kita hampir menyelesaikan modul 1. Tinggal satu modul lagi yaitu 1.6. Setelah itu nanti kita akan masuk modul 2.1. Ya, kakak-kakak, kita sudah jalan hampir setengah jalan. Jadi semangat lagi, jangan sampai kendor, jangan sampai disia-siakan pelatihan yang sudah berjalan karena dengan kita mengikuti pelatihan ini, tandanya kita berkomitmen untuk lebih aktif lagi, untuk mengembangkan lagi pendidikan jasmani di negara kita. Ya Kak? Baik kakak-kakak, kita menutup dengan ucap syukur, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum kita tutup, mohon kakak-kakak untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Topan nggak ada dong Pak ini. Ya, lagi pencak silat katanya ya Kak Topan itu. Alasan. Baik kakak-kakak, sebentar. Oke, hari ini gayanya mau bagaimana Kak? Kak Fajar dah. Ayo Kak Fajar kayak gimana nih? Ya, Pak Kurniawan, ayo. Suaranya Pak Kurniawan. Iya, nggak kena dia nih. Tadi nggak kena jawab dia nih. Monggo Pak Kurniawan. Ini lagi ada kegiatan Pak, jadi 2 konsentrasinya nih. Sedikit lagi nih. Maulid. Oke. Kita gaya apa nih? Gaya apa? Kalau sekarang kayaknya gaya serius aja kali kayak. Oke, gaya serius ya. Nah, serius Oke, ya. siap. Baik, kakak-kakak, kita foto ya. Nah, Saya hitung seriusnya ya. gimana? Nah, jangan ketawa. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Kak. Biar ganteng dan cantik. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Dengan berakhirnya sesi foto pada pagi hari ini, berakhir pula kegiatan kita. Untuk kakak-kakak, terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga kegiatannya lancar terus. Amin. Sampai ke depannya. Saya Amin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.